kedua, rantai pasok yang tersembunyi. Yang ketiga, ini ada bahasa di lingkungan karyawan kita bahwa termasuk gaya hidup, nggak nyabu, nggak keren, nggak minum, nggak keren. Nah, itu yang salah persepsi sehingga narkoba di lingkungan perkebunan dan miras juga masih banyak. Terus yang selanjutnya kurangnya sosialisasi mengenai bahaya narkoba atau dampaknya baik secara kesehatan, secara sosial maupun secara keuangan. Kalau secara kesehatan jelas ini bahwa narkoba, minuman keras itu kan mengganggu kesehatan, bisa menjadi candu, bisa menjadi mengurangi daya imun tubuh dan lain sebagainya. Dari segi sosial ya kita akan dikucilkan karena eh, yang biasanya memakai narkoba ini tingkat emosinya pun berbeda. Terus yang dari segi keuangan biasanya mereka akan terus menghambur-hamburkan uang untuk melakukan membeli narkoba atau miras. Nah, yang sudah dilakukan di kami di sini, yang pertama itu melakukan sosialisasi, yang kedua ini kemarin barusan juga beserta dari tim wilayah juga dan tim region melakukan tes urin narkoba, dan ada beberapa dari anggota kami, terutama di driver, ada 2 orang yang terkait masalah narkoba. Dan yang kami lakukan kemarin bersama tim HRD itu lakukan langsung ke pemberhentian kepada pekerja yang memakai narkoba. Nah, ini belum ditindaklanjuti secara hukum karena memang kalau bisa ditindaklanjuti mungkin jadi panjang ceritanya. Terus selanjutnya, dampak penggunaan miras dan narkoba di lingkungan perkebunan ini juga memiliki dampak lain ternyata. Rata-rata pencurian TBS itu mereka mengkonsumsi baik itu miras ataupun nyabu dulu baru mereka melakukan pencurian TBS. Sehingga nanti eh, bahasanya mereka menjadi lebih percaya diri. Nah, ini yang kemarin terjadi juga banyak di kita, baik itu di kebun saya sendiri ataupun di lingkungan region wilayah 10, region Sungai Melayu. Pencurian ini rata-rata mereka dilakukan setelah mengkonsumsi obat-obat terlarang ataupun minum. Nah, yang sudah dilakukan di kami, yang pertama eh, baik itu ke jalur adat. Nah, ini ke jalur adat ini karena kita melihat mungkin ada potensi lain selain daripada eh, maksudnya orang yang kita tangkap itu mungkin memiliki hubungan kerabatan sehingga kalau kita langsung ke hukum positif jadi runyam menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Yang kedua, memang pada target-target yang sudah kita targetkan dan sudah sering melakukan itu langsung kita lakukan ke hukum positif. Nah, ini sudah beberapa yang dimasukkan ke tingkat Kapolres atau Polsek dan sudah ada yang dihukum. Yang selanjutnya yang terjadi juga biasanya setelah mengkonsumsi ataupun minum minuman keras ini terjadi juga perkelahian antar karyawan di lingkungan perkebunan. Nah, ini yang kami lakukan kemarin. Ini dilakukan mediasi internal. Ini kami selesaikan karyawan tersebut. Jadi maksudnya ya kita paksa dia mengundurkan diri karena menimbulkan efek yang tidak baik di lingkungan perumahan. Jadi baik itu yang terjadi kemarin pelakunya pemukulan karena sebelumnya ternyata minum dia tersinggung sama omongan sedikit ribut dan berkelahi. Jadi yang kemarin sudah kami uh, dia mengundurkan diri secara sepihak lah sudah ditulis suratnya. Yang kedua dari korban yang kena pukul itu mereka melakukan pelaporan ke pihak berwajib dan terakhir putusan sidangnya uh, ke masa percobaan. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini kasus permasalahan di perkebunan yang awal mulanya dimulai dari minuman keras dan narkotika dan obat terlarang. Mungkin masukan dari Bapak-Bapak, silakan Pak. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Izin Pak Yoka. Lanjut, lanjut Pak.
Untuk yang masalah kasus miras itu kira-kira hukum positifnya itu Undang-Undang nomor berapa Pak ya? Kemudian hukumannya berapa tahun Pak ya? Demikian Pak. Ya, mungkin minta bantu Pak Teguh lah kalau jawab yang hukum-hukumnya. Masih presentasi yang lain lagi dulu aja, ya. Pak Andriadi ya presentasi. Lanjut Pak Andri. Ya Pak. Stop dulu punyamu Bang. Sudah. Udah Pak? Belum muncul. Udah Pak? Baru loading. Lagi proses, lagi loading ya. Ya, sabar dulu ini, mungkin jaringan ya. Nah, ini udah. Slideshow, Pak. Udah Pak? Udah. Aduh, sinyalnya susah nih Pak. Udah, Pak. Udah slideshow ini. Oke. Izin Pak. Baik Pak. Saya masalah undang-undang yang saya mau sampaikan adalah tentang pencurian Pak. Jadi ini Pak, kronologis kejadian pencuriannya itu terjadi pada tanggal 5 Oktober tahun 2021 jam 23, bahwasanya security pada saat patroli menemukan jejak mobil menuju kebun masyarakat, ditemukan tumpukan buah milik perusahaan. Pada tanggal 6 Oktober 2021 ditemukan Saudara Hamidi yang merupakan mandor perawatan Divisi 1 PY dan Saudara Hendri dan Buntut mengangkut tumpukan buah tersebut. Kemudian selanjutnya lokasi kejadian di blok F14 dan F15 Divisi 1 PY Desa Segarwangi, Kecamatan Tumbang Titi. Selanjutnya bahwasanya barang bukti berupa TPS sejumlah 205 janjang seberat 1,5 ton sebagai barang bukti. Pada tanggal 6 Oktober pukul 13 dilakukan pelaporan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Tumbang Titi. Jadi selanjutnya Pak, jadi dari tanggal tahun 2021 sampai tanggal 26 Juli 2022 Pak, itu berkas kita itu pelaporan kita itu hanya di Polsek Pak, jadi tidak diproses oleh Polsek. Dan informasi yang kita dapat bahwasanya ada indikasi atau intervensi dari oknum tertentu Pak yang membackup kejadian tersebut. Jadi setelah lebih kurang hampir dari bulan 10 sampai dengan bulan Juli, lebih kurang sekitar 9 bulan, kita minta ke Polsek untuk supaya kasus itu pelimpahan ke Polres Pak, dilakukan tanggal 26 Juli 2022. Setelah itu pada tanggal 12 Agustus dilakukan pemanggilan pertama kepada Saudara Hamidi yang diterima oleh orang tuanya Pak. Selanjutnya Saudara Hamidi tidak berada di tempat sampai dengan hari ini dengan keterangan masih berada di sekitar Mambu. Kemudian pada tanggal 19 Agustus melalui komunikasi dengan pihak Polres akan mengirimkan surat panggilan kedua kepada pelaku
serta melakukan olah TKP dengan saksi ahli Disbun dan BPN. Kemudian dari pihak tim S2H dan BKO mengusulkan untuk melakukan penangkapan pelaku dengan pendampingan pihak Polres, tapi tidak ada respon dari pihak Polres, Pak. Selanjutnya, undang-undang yang dilanggar, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 06 tahun 1981 tentang KUHP. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Yang isinya bahwasanya dalam tindakan dugaan pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP pidana, yang isinya bahwasannya penggelapan yang dilakukan oleh orang atau penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian atau karena mendapat upah untuk itu, hukumannya adalah paling lama 5 tahun penjara, Pak. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Untuk perkembangan kasusnya ini sampai dengan saat ini sudah dipanggil lagi, Pak, panggilan ke Polres, saksi-saksi, Pak. Dan kemudian informasi yang kita dapat, tersangka tadi Hamidi dan kawan-kawan itu sudah ditetapkan sebagai DPO, Pak. Demikian, Pak, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Kasus pencurian yang kedua, yang pertama narkotika. Lanjut, yang ketiga, silahkan. Oke, Pak. Malam, Pak. Malam. Ya, Pak. Ya, izin share screen, Pak. Mungkin videonya saya ini, Pak. Kurang kuat nih, Pak, sinyalnya nih. Apa? Enggak apa, silakan aja. Sudah tampil, Pak, ya? Sudah ada. Sudah, Bang. Sudah. Baik, Pak. Selamat malam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba menyampaikan mengenai permasalahan terkait hukum di lokasi kerja saya, Pak, ya. Undang-undang tentang area reclaim. Langsung saja, Pak. Baik. Jadi saya menyampaikan data area reclaim yang saat ini, Pak. Ini di kebun PHYE, Pak, di Region Sungai Melayu, Ketapang. Jadi di sini ada 5 claimer, artinya reclaim bahwasanya dulunya sudah di GTT selesai dan tanaman sudah ditanam dan saat ini sudah di status panen, direklaim kembali, Pak. Jadi ada 5 nama, ada di posisi kebun PHY dan divisi 2, bloknya sudah tertera, Pak. Luasannya memang ada satu yang luas nih, Pak Masla ini 10 hektar. Nah, ini desanya Desa Segarwangi, Pak. Dan ini lokasinya koordinat dan foto-foto dokumentasi yang di bawah ini, Pak. Jadi untuk orang-orang ataupun masyarakat yang melakukan reclaim 5 nama ini mengakui bahwasanya areal yang sudah tertanam di kebun kita BGA, di kebun PHYE, bahwasanya mereka merasa tidak menjual tanah, belum ada, dan mereka melakukan klaim ataupun mematok-matok ataupun tidak memberikan kita menghalang-halangi lah dalam kita bekerja di lokasi tersebut. Ya, tapi memang tetap kita di kebun sesuai dengan SOP bahwasanya kita sudah pernah melakukan GTT, kita punya data lengkap pembayaran. Kita tetap melakukan kegiatan operasional walaupun ada halangan-halangan dari mereka, Pak. Jadi dalam kasus ini kita juga sudah melakukan karena mereka juga ada melakukan penghalangan pekerjaan, mempersulit pekerjaan. Jadi kita juga sudah kasuskan juga permasalahan ini, Pak. Pertimbangan kasus ke Polsek pertama, Pak,
Pertama, ini pelimpahan kasus ke Polres tetap dilakukan pada tanggal 6 Desember tahun lalu, dari tahun lalu, Pak. Nah, kemudian tanggal 17 Desember kita lakukan pemanggilan pertama kepada saudara Uni ataupun badinya Kaprianto Pusaran Maslah, ya, yang nama-nama yang tertera di data tadi. Nah, kemudian mereka datang ke Polsek Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, serta orang-orang sosial. Kita juga datang, Pak, dari humas kita ataupun tim sosial kita dari PTBGA, Pak. Jadi kita jumpa di Polsek awalnya, Pak. Kemudian dari pihak kita PGA itu mengusulkan melakukan penjelasan secara detail, Pak, serta dengan petinggi-petinggi juga ikut serta dari PTBGA kita, Pak. Jadi dalam hal ini ya sampai saat ini tetap aja nama-nama ataupun masyarakat yang tadi di data tadi mereka masih merasa memiliki ataupun tidak pernah merasa menjual, Pak. Jadi kita mengambil tengah sehingga mereka tidak melakukan hal merugikan, Pak. Jadi dalam hal ini undang-undang yang dilanggar masyarakat klaim ini, Pak, menurut kami di Undang-Undang nomor 21 2022, Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Polri, Pak, di mana pajak daerah yang selanjutnya disebut pihak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang ini mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak distribusi, uang transfer ke daerah, TKD, pengelolaan daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembayaran daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional, Pak. Jadi di undang-undang ini kami pelanggarannya di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, Pak, terkait bahwasanya kita legalisasi lahan yang saat ini kita kelola HGU kita dan dulu pun kita lakukan GPP, gitu, Pak. Jadi mereka akan terkena undang-undang ini apabila tetap memaksakan kehendak bahwasanya lahan itu punya mereka, gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan, Pak, terkait kasus yang sampai saat ini juga memang masih ada gangguan-gangguan lah, Pak, dari mereka karena belum ada kepuasan terkait ini, terkait areal reclaim ataupun yang sudah saat ini kita kelola, Pak. Mungkin, Pak, itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Mungkin masukan dan saran, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Baik ya, terima kasih. Ada 4 kasus ya yang bersentuhan dengan perkebunan. Kalau yang pertama pecandu narkotika, ini kasus yang very seriously crime ya, sehingga mereka yang terlibat ini dipecat itu, nggak kenal kompromi itu. Misalnya pesawat Lion Air nyabu ya dipecat gitu aja, mahasiswa nyabu ya dipecat, polisi nyabu ya dipecat ini, apalagi Kapolda ini tidak hanya nyabu malah jual alat bukti 5 kilo, wah ini bisa hukuman mati. Ya, narkoba ini nggak main-main karena termasuk extraordinary crime ya, kejahatan yang luar biasa. Jadi kalau di perusahaan saudara Pak perkebunan saudara ada nyabu, pecat aja. Itu jangan toleran terhadap nyabu. Apabila mereka pemakai, beda ya. Pemakai itu direhabilitasi karena dia korban dari sabu itu, nyabu, narkotika ya, ada beberapa jenis itu. Ya, jadi mereka yang pemakai itu dijatuhi pidananya adalah rehabilitasi.
karena dia sebagai korban peredaran narkotika ya. Kenapa demikian? Ini konvensi internasional ya, jadi konvensi nasional. Jadi kalau ada pegawai saudara ini bukan pengedar, bukan penjual, tetapi korban dari pemakai nyabu ini direhabilitasi dulu, ya, disembuhkan, dipulihkan kondisinya ya. Saya ada disertasi ini nanti saya share ke saudara yang baru mau ujian terbuka ya, judulnya tentang rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam perspektif keadilan bermartabat ya. Jadi mereka akan direhabilitasi ya. Kemarin saya di Surabaya nguji itu, udah lulus ujian tertutup, tinggal untuk ujian terbuka ya. Judulnya dia tentang rehabilitasi pecandu narkotika dalam perspektif teori keadilan bermartabat. Jadi bagaimana pecandu narkotika ini dipulihkan kondisinya ya, bukan pengedar ya, bukan pengedar. Kalau pengedar nggak ada ampun itu ya, termasuk Kapolda ini ya, ini terancam hukum pidana mati itu ya. Jadi saudara harus dibedakan antara pengedar dan pemakai ya. Kalau pemakai itu sebagai korban. Jadi kalau ada pegawai saudara yang pemakai ini, tindakan hukumnya ini adalah direhabilitasi, dipulihkan ya, dipulihkan di rumah rehabilitasi ya. Bisa ada rumah rehabilitasi negara ya. Siskisnya dipulihkan, rasa ketergantungannya dibenarkan ya, ditata ulang sehingga dia mempunyai daya tahan gitu ya terhadap ketergantungan dari sabu. Jadi sabu ini bentuk penjajahan dalam dunia modern, enggak dengan senjata tapi etos kerjanya dibuat ya, loyo itulah, dia sering play dan seterusnya gitu ya. Ini kaitannya dengan narkotik ya. Coba nanti saya carikan disertasi yang kemarin saya uji ya. Kalau pencurian ini ya kasus hukum pidana yang bisa terjadi juga di setiap perkebunan ya, apapun ya. Apalagi kalau dilihat dari SEMA Mahkamah Agung ini kan pencurian di bawah 2,5 juta itu direstorasi ya, tidak usah dipenjara lah. Ya itu ya artinya dipulihkan kondisinya ya, barang yang dicuri dikembalikan, kemudian dia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan ya. Kalau mengulang baru dalam proses pidana. Tapi ada juga pencuri ini memakai anak-anak kecil ya. Nah, benar Pak. Benar Pak. Ya, sebagai pelaku pencurian. Jadi anak kecil itu digunakan oleh orang lain yang jahat untuk mengambil kelapa-kelapa sawit atau masuk di kebun untuk mencuri. Jadi kalau gitu ini kan kena pasal 55 ya. Jadi ada 2 orang downplayer ya, yang menyuruh dan yang disuruh. Yang disuruh ini sebagai alat ya. Jadi kalau hal demikian, kalau anaknya itu belum dewasa, yang dipidana ini bukan anak, tetapi mereka yang menyuruh ini. Anak ini sebagai alat aja. Ya itu di pasal 55 KUHP ya, dipidana sebagai pelaku. Player mereka yang melakukan. Downplayer mereka yang menyuruh melakukan. Yang disuruh ini nggak bisa dipertanggungjawabkan karena ya tidak punya kehendak bebas. Misalnya gini, saya punya kemampuan hipnotis ya. Kemudian si A ini saya hipnotis. Saya hipnotis sehingga mengikuti perilaku saya. Kamu ambil itu kelapa sawit, ambil setelah itu kamu bawa ke sana. Nah, gini itu. Dia mengambil itu nggak sadar karena saya hipnotis. Juga anak-anak, yang ambil ini dikit-dikit tapi bawa sana. Ini namanya downplayer ya. Jadi dia melakukan dengan menyuruh orang lain. Ada yang namanya media player ya, sama-sama melakukan suatu kejahatan. Seperti ya Freddy Sambo, kemudian Putri, ya kemudian Eliezer, ini sebagai media player sama-sama membantu, sama-sama merencanakan untuk melakukan suatu tindak pidana pembunuhan ya. Otaknya Sambo, kemudian juga Putri ini konon di sidang pertama ini juga ada isu ikut menembak. Ya, nanti dibuktikan dalam kesaksian yang lain nanti ya, ini baru sidang kedua. Kemudian Eliezer sebagai eksekutor ya, namanya ini media player. Ketiga-tiganya saling kerjasama
sama-sama punya kehendak, sudah dewasa untuk melakukan kejahatan. Dan ini ancamannya sama. Tapi kalau yang membantu, ya kayak Puan Maruf itu membantu, sama yang satunya siapa lagi ini yang membantu, ini hukumannya dikurangi sepertiga. Kalau jatuh pidana mati dia 20 tahun, berarti dikurangi sepertiganya, sekitar 7 tahun untuk dia. Pasal 56 KUHP. Jadi nanti itu dilihat ya, mana otaknya, mana yang down player, mana yang disuruh. Ya, down player ini yang menyuruh. Ya, down player itu mereka yang menyuruh orang lain melakukan, yang melakukan ini sebagai alat. Ya, alat itu dia tidak punya kemampuan untuk bertindak karena masih di bawah umur atau di bawah kekuasaan dia. Misalnya tangan orang ini kita pegang. Setelah kita pegang kemudian kita hantamkan pada orang lain. Gas gitu kan. Atau kita pukulkan kaca-kaca pecah. Yang mukul ini ya orang yang kita pegang ini, tapi dia nggak punya kehendak bebas. Karena dia dipegang oleh tangan yang kuat, kemudian dipukulkan, ya yang mukul tangan saya, tapi saya nggak punya kehendak bebas karena dipegang orang lain. Nah, ini namanya down player. Anak-anak itu down player juga. Ya, jadi harus ditanya siapa yang menyuruh, diupah apa kau, ya ini ditelesek gitu akhirnya pada pelaku itu. Bahkan narkoba ini Pak, anak-anak sebagai agen juga Pak, anak-anak itu sebagai orang yang disuruh untuk mengedarkan atau menyampaikan narkotika kepada orang lain. Atau juga modusnya ya, orang bule, orang hitam, ya biasanya orang dari Afrika ini nikah dengan orang Indonesia. Setelah nikah, istrinya ini diperlakukan untuk mengedarkan narkotika. Gitu. Jadi memakai istrinya sebagai agen. Ya, dinikahi orang Barat itu wah makmur, uangnya banyak, itu kan. Lagi ya dia setelah dinikahi itu kemudian dia disuruh jual mengedar narkotika macam-macam Pak, orang nakal itu. Ya, dia belajar hukum juga Pak. Dia belajar hukum, tapi hukumnya bukan dipakai untuk kebaikan, dipakai untuk mencari kelemahan. Mana nih saya yang aman? Oh itu down player aja. Yaitu dia memakai orang anak untuk melakukan pencurian itu. Anak ini nggak bisa bertanggung jawab Pak, karena sebagai alat ya. Termasuk orang itu ya seperti itu. Jadi yang dia maksud player itu pelaku, orang melakukan dengan tangan sendiri. Ada juga dengan sarana alam Pak. Sarana alam ini misalnya ya seorang wanita ini pacaran dengan seorang, kemudian nggak mau tanggung jawab, maka bayinya ini ditaruh di tepi sawah, tepi kebun. Akhirnya dia meninggal ya karena kondisinya kedinginan dan sebagaimana itu. Ya, kalau di telesik ini yang menyebabkan mati itu karena kedinginan atau kepanasan. Nah, berarti, hei kamu iklim yang dingin, kok pelaku kejahatan sampai menyebabkan bayi enggak. Jadi meskipun ibu itu enggak berbuat apa-apa, hanya menaruh bayi di suatu tempat, ditinggal, yang bertanggung jawab ini ibu ini. Ya. Juga dengan sarana alat, ya, misalnya banyak ini orang-orang resah, termasuk di daerah saya di Sleman dekat Stiper ini ya. Banyak wanita yang kos ini resah karena banyak celana dalamnya hilang, dicuri-curi orang. Ini dia curi celana dalam yang sudah kusum itu, sudah agak kuning-kuning gitu. Jadi orangnya itu punya penyakit kleptania. Waktu di sidang di Sleman dia ngomong, Pak saya nggak mencuri Pak, yang ini saya pakai galah ya, pakai tongkat itu untuk nyuci pakaian dijemur. Yang disalahkan yang tongkatnya Pak, bukan saya Pak, nggak bisa. Juga dengan sarana binatang. Anda kalau lihat di Senayan ini, banyak anjing itu pinter-pinter, Pak. Ada sekolahnya anjing itu. Ya, di samping dia sebagai pencium narkotika ya, dan juga untuk melacak pembunuhan ya, dia bisa melacak kemana ini. Juga bisa disuruh, Pak. Misalnya karena si Budi ini cintanya ditolak ya, kemudian dia bilang anjing itu Susi itu rusak itu wajahnya. Udah kejar aja gitu. Kemudian wajah Susi digaruk-garuk itu rusak wajahnya itu. Yang melakukan ini kan anjing, Pak. Yang dijatuhi pidana kan anjing, karena anjing bukan subjek hukum. Yang dihukum adalah siapa yang menyuruh melakukan anjing itu, gitu Pak. Dicari latar belakangnya gitu. Anjingnya milik siapa? Kenapa ini? Akhirnya si cewek itu Pak cintanya saya tolak Pak. Akhirnya ditanya lagi kenapa kau cila? Saya dendam pada dia. Pak. Bukan anjing dipidana Pak, tapi yang menyuruh melakukan. Ya itulah hukum pidana ya dalam konteks
konteks itu ya, tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi variannya banyak, masuk pencurian ini juga kita harus perhatikan modus-modusnya, ya, diupayakan direstorasi dulu aja, jangan cepat-cepat dengan pidana ya. Kalau pidana itu aspek yang jera ya. Ya kalau pembukaan lahan sawit ilegal itu jelas bertentangan dengan hukum ya. Jadi ini tidak punya alas hak, artinya tidak punya alas hak kewenangan untuk membuka suatu lahan ini. Jadi saudara dapat izin itulah sebagai alas hak ya, alas hak untuk memulai usaha. Jadi dikatakan ilegal karena dia tidak punya alas hak, tidak punya dasar, tidak punya izin untuk melakukan itu. Ya reklaim itu ya biasa Pak, kayak orang-orang ya reklaim ini lahan saya. Jadi penyelesaiannya ya seperti yang saya kemukakan dalam kasus-kasus dulu itu ada ya, kayak hampir sama kayak penyerobotan ya, diklaim bahwa klaim itu masuk dalam wilayah hak guna usaha kita ya, di situ dia reklaim ini ya. Itulah uniknya perkebunan di Indonesia ya. Jadi surat hak izin yang diberikan saudara pada sebidang hak guna usaha ini bukan wilayah yang steril Pak. Di situ syarat masalah ya, terutama yang berkaitan dengan tanahnya, berkaitan hukum adatnya. Ini banyak sekali masalah yang timbul di situ ya, termasuk reklaim, kemudian penyerobotan dan seterusnya ya. Kasus-kasus yang menyertai seperti tadi miras, kemudian pencurian, kesusilaan, amdal ya, itu kasus-kasus menyertai. Tapi utama daripada kasus perkebunan ini ya berkaitan dengan lahan ya, lahan tumpang tindihnya suatu aturan ya, tadi misalnya reklaim itu bisa dikenakan di undang-undang kehutanan Pak. Kehutanan ya, yaitu kehutanan yang mengandung pengelolaan suatu lahan yang tanpa izin ya. Kalau narkotika itu undang-undang nomor 39 2009 hukumannya mati ya. Ya hukumannya mati itu, jangan main-main dengan narkotika ya. Contohnya waktu saya masih jadi peserta lain ini nyabu di Surabaya ya pecat ya. Kasihan kalau sudah dipecat itu lisensi pilotnya mati dicabut. Ini yang berat itu. Padahal untuk jadi pilot itu biaya sekitar 600 juta. Ya, untuk jadi pilot itu 600-an juta biaya dengan praktek terbang. Yang mahal kan praktek terbang dengan pesawat latih. Itu mahal sekali biayanya untuk itu ya. Kalau dipecat tidak hanya dari airline-nya, tapi dari Perhimpunan Pilot Internasional itu dicabut izinnya, lisensinya dicabut. Ini yang sangat berat sekali oleh nyabu ini ya, seperti itu. Jadi kalau ada di tempat saudara yang nyabu, mohon dilihat dulu dia sebagai pemakai atau pengedar ya, atau yang menjual gitu ya. Tapi kalau dia sebagai pemakai itu dia itu direhab ya, direhab itu tidak dijatuhi pidana tapi dipulihkan ya di lembaga-lembaga rehab yang didirikan oleh swasta maupun lembaga rehab yang didirikan oleh negara. Ada lembaga rehabilitasi itu bisa di rumah sakit atau di lembaga tersendiri ya, lembaga sendiri yang berkaitan dengan pemulihan ya, orang yang itu dianggap perlu dipulihkan posisinya sehingga mereka direhab, tidak dijatuhi hukuman ya, dia direhab tidak dijatuhi hukuman. Ini yang berkaitan dengan narkoba ya, berkaitan dengan narkoba seperti itu. Demikian penjelasan saya. Kalau ada pertanyaan, jadi kasus perkebunan yang mirip kok, hampir sama ya, asasnya seperti itu ya, diupayakan. Izin bertanya Prof. Silakan. Seperti yang saya sampaikan tadi Prof, itu kan kasusnya kan sudah kita limpahkan ke Polsek Prof. Kan dari tahun 2021 kejadian Oktober 2021. Yeah. Ternyata di Polsek kan kita tidak di-OP nih Prof. Arti kata kasus itu didiamkan lah gitu Prof. Karena mungkin ada intervensi dari pihak-pihak tertentu Prof. Nah, makanya kan kita minta pertanggungjawaban lagi, kita minta lagi supaya kasus itu dilimpahkan ke Polres Prof. Jadi kira-kira
tindakan kita gimana ya Prof ke depannya ya Prof ya. Itu satu. Baik. Yang kedua seperti yang Prof bilang tadi, yang ini pun yang seperti anak-anak itu kejadian juga Prof di tempat kami Prof. Ini baru 4 hari yang lalu kejadian lagi pencurian Prof. Hampir menimbulkan kerugian 1 sepeda motor Prof. Dan 1 lagi hampir terjadi pembunuhan Prof. Karena kan maling itu kita sergap Prof. Maling itu kita sergap, kita hadang, dia menghindar, kemudian menabrak sepeda motor anggota lah Prof. Seperti itu Prof. Jadi ini baru dilimpahkan juga kasusnya Prof. Kira-kira nanti yang pelaku yang dapat ini kemudian kita kembangkan, itu yang kita kembangkan itu bisa dijaring juga nggak Prof? Kira-kira Prof ya? Baik. Demikian, Prof. Baik, saudara, kalau ada lembaga penegak hukum, ya baik polisi maupun jaksa, yang pertama menghentikan suatu penyidikan tanpa alasan yang jelas, kemudian menghentikan penuntutan tanpa alasan jelas, yaitu bisa dilakukan pra-peradilan. Ya, saudara mengajukan pra-peradilan di pengadilan negeri di mana kasus itu ada, yang menuntut pertanggungjawaban dari polisi yang tidak melanjutkan perkaranya. Jadi pra-peradilan ini diatur dalam pasal 77 KUHP ya. Wewenang pengadilan negeri untuk menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan. Nah, berarti nggak masuk di situ. Yang kedua, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Nah, itu diajukan di situ. Kenapa perkara ini nggak ada ya, ajukan di pra-peradilan. Bahwa perkara saya seperti ini nggak ada kejelasan, diuji di lembaga pra-peradilan untuk menentukan sah tidak nih kasus saudara diperhatikan, dihentikan. Kalau dihentikan mesti ada namanya SP3, surat pemberitahuan penghentian penyidikan, alasannya nggak cukup bukti, tapi saudara harus kasih tahu, tidak boleh diam-diam saja ya. Yang pertama dilaporkan ke atasannya dulu, kalau itu nggak mempan ya diajukan di pra-peradilan aja, bahwa kasus ini sudah diajukan ini tidak ada, ajukan di pra-peradilan. Nanti dipanggil itu di sidang pengadilan bahwa polisi itu ya dari pra-peradilan itu memeriksa 3 masalah. Yang pertama memeriksa sah tidaknya sah tidaknya penangkapan atau penahanan pakai surat atau tidak, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Ini kan saudara baru proses penyelidikan, dihentikan ini sah apa enggak. Yang ketiga permintaan ganti rugi. Nah, setelah itu saudara minta ganti rugi apabila tidak dilanjutkan perkaranya. Yang keempat, sah tidaknya penentuan tersangka. Jadi kalau setelah ditentukan tersangka, kalau dia merasa nggak terima, ajukan aja ke pra-peradilan untuk diuji keempat hal ini. Nah, dalam kasus saudara ini, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Ya. Diatur pasal 77 KUHP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gitu Mas. Makasih Prof, makasih masukannya kalau Prof. polisinya itu menghentikan harus ada SP3 namanya, surat perintah penghentian penyidikan. Harus ada ya. Kalau nggak ada ini ya ancaman ya, saya akan laporkan di pra-peradilan Pak kasus ini itu. Takut dia karena nanti dipanggil oleh hakim di sidang terhadap kasus itu ya. Itu saudara, silakan kalau ada lagi. Kalau yang untuk anak-anak tadi Prof, kan dia pelaku pencurian juga Prof. Jadi hukumannya kira-kira gimana tuh ya Prof ya? Ya kalau anak ini kan sebagai alat yang dihukum ini mereka yang yang menyuruh itu namanya down player ya, pasal 55. Pasal 55 dijatuhi pidana sebagai pelaku. Yang pertama player, pelaku. Down player, mereka yang menyuruh melakukan orang lain. Tapi orang lain yang disuruh itu tidak hanya sebagai alat. Ya, tidak mempunyai kehendak yang bebas. Contohnya anak, itu nggak punya kehendak yang bebas. Yang kedua orang yang disihir, ya. Misalnya saya ahli sihir itu, ada seorang tak sihir, kamu curi di pohon kelapa sawit yang ada di di mana itu di truk ini, ambilin aja. Ya dia ngambil, tapi saya kendalikan saya sihir gitu, itu nggak bisa Pak. Nggak bisa dijatuhi pidana. Yang dijatuhi adalah yang menyuruh dan player itu ya, yang menyuruh. Ya ini
tidak bisa, kecuali ya mereka ada kerjasama namanya Medepleger, sama-sama melakukan kerjasama melakukan pencurian, itu namanya Medepleger. Atau Whitlocker dianjurkan, kamu anu dong curi itu, curi itu nanti kita bagi hasilnya. Ada yang anjurkan, yang bujuk-bujuk, itu dua-duanya bisa jatuh pidana itu. Ya Medepleger dua-duanya bisa. Atau yang membantu ada orang mencuri kelapa sawit, kamu curi ya, daripada kau bawa naikkan motor saya aja. Akhirnya dinaikkan motornya dia, dibawa lari. Berarti yang punya motor itu kena membantu. Kalau mencuri dihukum 5 tahun, yang membantu dikurangi 1/3, berarti 1,5 tahun. Yang membantu itu dikenakan itu membantu, yang motor tadi membantu ya. Lihat kasusnya seperti itu. Izin juga Prof, kalau seandainya tadi kan Prof bilang kan dia mencuri, anak-anak ini mencuri, tapi disuruh oleh pelaku. Pelaku ini sekalian dia mencuri, berarti hukumannya 1 ditambah 1/3 lah gitu ya dok ya? Prof ya? Ya hukuman biasa aja pencurian. Yang ditambah 1/3 apabila residif. Kalau dia sudah mencuri berkali-kali, ngulang lagi, itu hukumannya ditambah 1/3. Tapi kalau dia yang mencuri itu tadi, dia yang menyuruh si anak-anak ini, Prof, kan seperti Prof bilang tadi kan tambah 1/3 hukumannya. Seperti itu kah, Prof? Yang membantu melakukan pencurian itu hukumannya dikurangi 1/3. Yang membantu. Contoh ya, si A ini mencuri kelapa sawit, tapi digendong gini aja. Datanglah A, kamu curi kayu, naik motorku aja supaya cepat. Akhirnya naik motor itu, larilah mereka berdua. Pencurinya kan yang bondong tadi, yang bunyiin motor itu membantu ya. Yang membantu itu hukumannya dikurangi 1/3. Yang membantu, yang bawa motor tadi. Atau gini ya, membantu waktu kejadian dan membantu setelah kejadian. Itu kan setelah kejadian. Kalau waktu kejadian itu mau mencuri, kamu nggak punya tangga, ini pinjami tangga ini, naik aja kamu. Nah, yang menjui tangga ini membantu itu hukumannya dikurangi 1/3, yaitu pasal 56. Yang masalah tadi Medepleger, Downpleger, Whitlocker, itu pleger itu pasal 55 KUHP pidana ya gitu. Yang downpleger yang anak atau yang digier itu nggak bisa bertanggungjawabkan itu, karena dia sebagai alat ya, alat. Oke. Makasih Prof. Makasih Prof penjelasannya Prof. Sama. Saudara, ini saya Mas Yogananda itu sudah saya telepon, saya soalnya sudah saya kirim ke saudara ya. Siap Prof. Ini udah Mas. Ya saudara, nanti soalnya itu ini jawaban tidak dalam bentuk makalah ya, yaitu soal aja ya, yaitu yang pertama inventarisasi persoalan di perkebunan. Kasus saudara saya minta melakukan inventarisasi di kebun itu apa sih masalah-masalahnya itu ya. Ya kan sudah ada presentasi nih ya, nanti PPT saudara dikirim ke saya ya, saya pelajari ya, inventarisasi masalah apa saja ya, betul. Yang kedua, inventarisasi aturan hukum ya, inventarisasi aturan hukum yang berkaitan dengan perkebunan ya, masuk dalam undang-undang apa saja ya. Ya setahu saudara ya, saudara ya, nggak apa-apa. Ada narkotika ya, undang-undang berapa ya, kalau nggak tahu undang-undang ya sebut aja narkotika. Hukum pidana ya, pencurian misalnya gitu, perizinan masuknya di apa ya, bagaimana syaratnya, kemudian inventarisasi dan jelaskan istilah-istilah baku dan perkebunan, misalnya plasma itu apa, CSR itu apa, dan berbagai istilah-istilah perkebunan. Itu aja 3, itu Anda nanti 2 minggu setelah ini dikumpulkan ke Pak Ketua, dari Pak Ketua dikirim bersama-sama maksud makalahnya ya. Ya bisa di hard copy ke saya atau bisa di email ya. Kayak kemarin ini ya, ada rekan saudara yang hilang jawabannya gitu ya, sehingga oleh Pak Indro kasih ide, waduh, kok dari saya itu untuk membantu teman-teman saudara ini ya, bagaimana ini kok nilainya kok kurang nih, ya udahlah saya naikkan supaya bisa lulus meskipun minimal ya.
dapat C, tapi saya berupaya membantu daripada ngulang satu anu lagi seperti itu. Ya, karena nggak ngumpul tugas atau keterisot atau ya udah akhirnya nilainya Pak Indro D ya saya naikkan supaya bisa equal C gitu ya. Itu supaya saya membantu saudara supaya menjadi seorang magister manajemen perkebunan yang bermartabat. Itu ya saudara ya. Terima kasih Prof. Nggak terasa ya kita sudah 6 kali ya, memang waktu itu cepat. Waktu cepat berlalu. Iya, meskipun kita selesai kuliah, tiap malam aku silaturahmi pada saudara. Ya kalau ada sesuatu yang jelas, silahkan saya. Ya saya dengan senang hati melayani. Selamat malam ya Pak Rudi dan saudara-saudaraku semua. Selamat malam. Malam, Prof. Makasih. Malam, Prof. Malam, Pak. Makasih. Makasih ya. Terima kasih, Prof. Ya, Tuhan berkati. Makasih. Ya, makasih. Makasih Prof. Selamat malam Prof. Ya, makasih ya.